Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Nuruda dengan NIM 20111002002024. Saya di sini sebagai pemateri 2 sebagai pemateri pada masa pencerahan tasawuf di makalah kelompok 7 tentang sejarah tasawuf Islam yang kedua. Jadi pada periode 5 pada masa pencerahan tasawuf, pada periode ini ditandai dengan kemajuan ilmu tasawuf yang lebih pesat dibanding dengan kemajuan pada periode keempat. Sebab usaha maksimal para ulama tasawuf untuk mengembangkan ajaran tasawufnya telah menemukan momentum secara nyata. Tokoh-tokoh sufi yang hadir pada periode ini antara lain yaitu Musa al-Asy'ari, Abu Hamid bin Muhammad al-Ghazali, Abu Zaid al-Adani, Abu Ali Muhammad bin Abdul Wahab, dan lain-lain. Akan tetapi tokoh sufi yang sangat masyhur pada saat ini dan hingga kini masih sangat besar pengaruhnya dalam pergulatan pemikiran Islam adalah Abu Hamid bin Muhammad al-Ghazali atau bisa dipanggil dengan al-Ghazali. Kedatangan al-Ghazali telah memberikan harapan baru bagi masa depan tasawuf, karena pada periode sebelumnya mengalami dinamika coraknya sendiri yang akhirnya menimbulkan kesan bahwa tasawuf telah terbagi menjadi dua, yaitu tasawuf Sunni yang dibawa oleh Al-Ghazali, Al-Junaid, dan lain-lain, dan tasawuf Falsafi yang dibawa oleh Zunnun al-Misri, Al-Bustami, dan lain-lain. Sebagaimana yang sering dijumpai pada aspek tasawuf, penekanan yang paling penting adalah pada aspek mistis, sehingga dalam waktu kesamaan seakan-akan aspek syariat diabaikan dan lebih mementingkan aspek batin. Inilah yang membuat kaum Sunni marah karena dengan hanya mementingkan aspek batin dan mengabaikan aspek syariat, berarti tidak lagi mengikuti ajaran Islam secara totalitas. Hal yang demikian itu dianggap telah menyimpang dari runtutan Islam, setidaknya menurut kaum Sunni. Hal ini juga yang kemudian menimbulkan suatu gerakan yang ingin mengintegrasikan dan membangun kesadaran mistik dengan syariat. Gerakan ini memuncak pada periode setelahnya dengan tokoh besarnya Al-Ghazali melalui karya monumentalnya yaitu Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin ini telah berhasil memberikan corak baru dalam tasawuf, tidak mengabaikan aspek lainnya yaitu aspek akidah dan syariat. Konsep tasawuf Al-Junaid dan Al-Ghazali dan juga lain-lain sebagaimana disebutkan di atas merupakan kritik yang menggugat radikalisme dan liberalisme tasawuf yang pernah dikembangkan oleh Abu Yazid Al-Bustami dan Husain Ibnu Mansur Al-Hallaj. Radikalisme dan liberalisme pemikiran tasawuf mereka sampai menafikan realitas konkret manusia sendiri dalam konsep makomat atau tingkatan, fana, kehancuran, baqo, kekekalan, dan ittihad, kemanunggalan, dan hulul, penitisan. Pada akhirnya membawa akibat terbunuhnya Al-Hallaj dengan hukuman mati dan Al-Bustami sebagai orang gila yang ditinggalkan masyarakat. Kritik Al-Junaid dan Al-Ghazali terhadap konsep tersebut telah mencoba ingin meluruskan kembali konsep tasawuf dengan tetap berpijak pada realitas konkret manusia sendiri. Mereka membatasi maqamat tasawuf hanya sampai kepada wahabbah dan ma'rifat, suatu tahap maqamat yang masih tetap menempatkan manusia dalam kesadaran ke konkret dirinya sendiri. Menurut Al-Junaid, kesadaran tinggi ialah untuk menerima derita mu'lim atau nikmat. Dengan demikian tetap adanya jarak antara manusia dengan Tuhan. Mungkin itu saja pemaparan dari pemateri 2. Terima kasih. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.